Jadi kita ini dalam situasi sekarang perang istilah. Jadi yang disebut moderat, ya, yang diterima oleh istilah itu oleh dalam pergaulan dunia internasional menjadi ukuran standar dalam menangani radikalisme, terorisme, ya, oleh misalnya suatu badan negara, yaitu moderat itu yang harus begitu, meskipun keyakinannya menyimpang. Nah sebaliknya, kalau keyakinannya benar, lurus, tapi tegas menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, itu nggak lagi disebut moderat. Nah itu disebutnya apa? Radikal, intoleran. Ya, padahal persoalan bangsa kita ini bukan soal radikalisme agama, tetapi juga radikalisme politik. Coba bayangkan sekarang, ya. Mohon maaf kalau kita bicara fakta-fakta seperti ini di masjid, saya kira bukan untuk mempolitisasi agama. Kadang-kadang terbalik nih. Ustadz mubalik bicara mengingatkan tentang fenomena politik yang menyimpang, lalu disebut politisasi agama. Tapi kalau politisi, ya, sudah mulai banyak yang naik umroh, mulai banyak pakai kerudung, lalu kemudian datang ke ormas-ormas Islam, ya, pakai sorban, pakai peci, nah itu tidak ada yang bilang politisasi agama itu. Padahal itulah politisasi, ya, untuk mengelabui umat Islam, ya, seolah-olah dekat, seolah-olah aspiratif, ya, seolah-olah baik kepada umat Islam dan ormas Islam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah masalah kita ini sekarang berkembang sedemikian rupa. Apalagi perkembangan kita sekarang ini maraknya ujaran kebencian terhadap Islam, yaitu Islamofobia. Ya, Islamofobia, kalau di barat orang benci, takut kepada Islam, menganggap Islam ini sebagai ancaman, wajar, karena mereka nggak tahu, mereka bukan orang Islam. Mereka mendapatkan stereotip yang buruk tentang agama Islam itu diwariskan turun temurun, ya, dari zaman dulu, yang menganggap Islam itu ancaman. Kenapa? Negara-negara Eropa dulu betul-betul merasa terancam, tersaingi dominasinya oleh kekuatan, ya, kekhalifahan Islam, ya. Yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi itu horor buat mereka, ya, buat dunia barat, dunia Kristen yang ingin menguasai Baitul Maqdis. Yang namanya Sultan Fatih itu horor buat mereka, ya, karena telah mengubah konstelasi politik, demografi politik, yang tadinya wilayah Kekaisaran Romawi Timur itu adalah pusat Kristen Ortodok, lalu kemudian beralih semua menjadi umat Islam, menjadi kekuasaan Islam. Nah itu, jadi Islamofobia ini yang aneh kalau terjadi di negeri kita yang mayoritas beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Inabah yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah marilah kita panjatkan atas nikmatnya, karunia-Nya, taufik dan hidayahnya untuk kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 30 Syawal atau 31 Mei 2022
kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat dapat bersilaturahim, bertatap muka di majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa mendatangkan keridhaan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya sampaikan yang pertama kepada Takmir Masjid Al-Inabah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menyampaikan pesan-pesan dan kesan-kesan. Ya, kami datang ke sini bukan untuk menggurui, bukan untuk menceramahi. Sudah banyak penceramah, sudah banyak mubalik yang berbicara di depan Bapak Ibu semuanya. Tapi saya sangat berbahagia dapat bersilaturahim dengan kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Birau ini. Perjalanannya cukup panjang. Subhanallah, kalau dihitung dari Samarinda sampai Muara Wahau kemarin 11 jam 30 menit. Itu lebih lama daripada saya terbang dari Jakarta ke Istanbul. Ditambah lagi hari ini perjalanan kurang lebih 6 sampai 6,5 jam. Ya, Masya Allah. Jadi kalau digabung itu saya bisa bolak-balik Pulau Jawa itu. Padahal ini masuk satu provinsi. Kalau Jawa itu sudah ada berapa provinsi ya? Ada 4. Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 5 malah. Tapi rasa lelah itu sebenarnya tidak sebanding dengan kegembiraan kita dapat berjumpa, bersilaturahim, bertatap muka dengan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, karena ada perasaan yang istimewa, ya, perasaan yang lebih ketika kita dapat menjumpai saudara kita. Barangkali sebelumnya hanya bisa berjumpa melalui layar kaca televisi atau mungkin hanya melalui berita-berita, kabar-kabar di portal-portal online, tapi alhamdulillah saat ini kita bisa dapat bersilaturahim, bertatap muka secara langsung. Ya, tentu saja ini patut kita syukuri, apalagi setelah 2 tahun pandemi COVID-19 ini melanda negeri kita dan juga negara-negara hampir di seluruh dunia. Ya, kita bersyukur pada Allah. Tahun ini kita bisa beribadah puasa secara lebih nyaman, lebih khusyuk, bisa berjamaah, bisa merayakan hari Idul Fitri, bahkan juga bisa pulang kampung. Ya, meskipun tahun sebelumnya ada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak bisa membedakan antara pulang kampung dan mudik. Tapi itulah, biarlah jadi catatan sejarah. Ya. Dan yang kedua, ketika kami sampai di sini diundang oleh Pusat Studi dan Dakwah Islam Kalimantan Timur, ya, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Tadi pagi kita ikut meresmikan bersama para tokoh masyarakat, para ulama dan juga perangkat desa, aparat pemerintahan, meresmikan 1 dari 5 rumah tahfiz Quran yang dibangun, ya, atas donasi infak dari Bapak Ibu semuanya untuk daerah-daerah pedalaman di Kalimantan Timur, dan tentu saja untuk pembinaan para mu'alaf dan umat Islam yang mungkin tidak bisa menikmati nyamannya ibadah seperti di tempat ini.
Kalau di sini sudah full AC, full karpet, ada tersedia minuman, semuanya lengkap, ya. Kemudian tromolnya isinya lumayan penuh, sehingga mau bikin kegiatan apa saja, kegiatan dakwah mudah untuk bisa kita laksanakan. Tapi ingat, masih banyak daerah-daerah di tanah air kita ini, ya, daerah-daerah yang terpencil, juga masyarakatnya adalah masyarakat pedalaman, ya, sumber dayanya juga terbatas. Nah, ini menjadi bagian dari tugas dan kewajiban kita untuk sama-sama ikut memperhatikan dan peduli kepada keberagamaan, ya, umat Islam kita ini yang ada di seluruh tanah air, terutama di pedalaman. Maka itu kita harus mendukung, ya, kegiatan-kegiatan teman-teman kita di Pusat Studi dan Dakwah Islam Kalimantan Timur ini. Ya, berikutnya yang ketiga, apa yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau tadi disebutkan, ya, sedikit tentang profil saya, ini adalah sarjana lulusan dari Al-Azhar, terutama menekuni bidang ilmu tafsir Al-Quran, ya, yang biasa menyoroti penafsiran-penafsiran yang menyimpang, ya, yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sampai qadarullah, bukan hanya saya berhenti menulis tesis master di Al-Azhar itu tentang tafsir liberal, metode tafsir liberal, ya, hermeneutika, tetapi juga diizinkan oleh Allah, dibukakan jalan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk ikut, ya, berbagi dan menulis buah-buah pikiran untuk mengcounter ataupun menolak pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran liberal, sekuler, ya, pluralisme agama, dan juga aliran-aliran sesat yang ada di tanah air kita. Ya, beberapa tulisan yang pernah saya tulis untuk koran, majalah, ataupun wawancara, ya, itu kemudian saya sempat bukukan. Ada judulnya, bukunya Tafsir Sesat, jadi bukan tafsir lurus. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin belajar tafsir, mengaji tafsir Al-Quran di tempat ini, di masjid ini, mungkin, ya, tafsir yang lurus-lurus sesuai dengan standar, ya, yang ada dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar. Tapi di luar sana banyak sekali pemikiran-pemikiran yang liar, pemikiran-pemikiran yang merespon peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian sosial keumatan atau politik keumatan, tapi kemudian memberikan pembenaran, legitimasi terhadap, ya, fakta-fakta sosial perkembangan kehidupan umat yang menyimpang dari ajaran agama. Ya, contoh misalnya ketika ada menyeruak kasus Ahmadiyah, ya, nah, orang banyak kemudian digiring opini kita untuk kita tidak melihat kesesatannya, tapi yang digiring opini itu adalah kita harus, ya, memperhatikan dan melindungi hak-hak asasi warga Ahmadiyah ini sebagai warga negara, ya, tanpa dan tidak boleh kita menyinggung-nyinggung masalah kesesatannya. Padahal antara pemahaman praktek keberagamaan yang menyimpang dengan status kedudukan mereka di tengah hukum dan tengah masyarakat ini juga sangat berkaitan erat dengan akidah
keyakinan yang mereka yakini atau mereka anut. Ya. Ada lagi misalnya ketika ramai-ramai di Jakarta ya soal pengangkatan atau pemilihan pemimpin ya di DKI itu maksudnya. Ya, itu katakanlah non muslim. Ya, ini bahkan sejak awal saya sudah mewanti-wanti ketika jadi wakil gubernur, sebelum dia naik jadi gubernur menggantikan calon presiden tahun 2014 itu, saya sudah wanti-wanti ini harus diantisipasi kalau tidak menjadi bom waktu di masa yang akan datang. Ya, itu sejak tahun 2012 saya sudah menulis haramnya memilih dan mengangkat pemimpin kafir di tengah-tengah non muslim, di tengah-tengah mayoritas beragama Islam. Padahal waktu itu belum ada isu dia sebagai calon gubernur DKI, dia baru jadi wakil gubernur. Tapi saya sudah mengingatkan itu, mau dia wakil, mau dia apa, ya, ini satu saat akan menjadi masalah. Ya, itu sudah lama kita. Jadi sebelum 2017, ya, sebelum 2016 dan seterusnya, ya, ini sudah kita wanti-wanti. Bahkan saya sudah membuat petisi, ya, Forum Ulama Muda Jakarta ini untuk bagaimana meningkatkan kesadaran umat Islam agar kita tidak lengah. Ya, kalau ada yang membela dalam kasus penistaan agama, yaitu menurut pandangannya pribadi, ya, tapi kita tetap berpegang kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menghadirkan saksi-saksi ahli, menghadirkan saksi bahasa, menghadirkan saksi hukum, pakar hukum pidana, menghadirkan saksi ahli dari Nahdlatul Ulama. Waktu itu yang hadir adalah Kiai Haji Miftahul Akhyar yang sekarang jadi Ketua Umum MUI dan Rais Am Nahdlatul Ulama. Kemudian dari Muhammadiyah, saksi ahlinya adalah almarhum Profesor Yunahar Ilyas. Waktu itu juga sudah memberikan kesaksiannya, dan banyak lagi tokoh-tokoh para ahli dan para pakar yang menegaskan bahwa ucapan itu adalah satu bentuk pernyataan penistaan dan menisbatkan bahwasanya ayat Al-Quran itu, ya, itu dijadikan sebagai landasan untuk, ya, jangan mau dibohongi, ya, kira-kira begitu kata-katanya oleh Al-Quran. Nah, ini juga sudah kita peringatkan. Ketika misalnya ada ramai kasus tentang penistaan terhadap sahabat Nabi, ya, yang dilakukan oleh kaum Syiah di Sampang, kemudian meletus konflik, itu juga kita sudah melakukan kajian-kajian, sudah mengingatkan bahaya aliran ini dan bagaimana sikap Majelis Ulama, bagaimana sikap ulama-ulama besar di Indonesia ini terhadap aliran Syiah yang berkembang di tanah air kita. Dan kita membuktikan bahwa, ya, aliran Syiah yang berkembang di Indonesia ini bukan aliran yang moderat. Ya, moderat itu seperti misalnya aliran Syiah yang istilahnya itu, julukannya itu adalah Syiah Zaidiyah, ya, yang mengutamakan Ali di atas sahabat 3 Khulafaur Rasyidin yang lainnya, hanya sekedar mengutamakan, tidak mengkafirkan, tidak melaknat, tidak mencaci maki, hanya sekedar mengutamakan. Kalau ada yang lebih utama, maka Ali itu yang lebih utama. Tetapi karena faktanya umat Islam memilih Abu Bakar, Umar, Utsman setelah Rasulullah wafat, lalu kemudian baru Sayyidina Ali, mereka memaklumi dan tidak menyesatkan dan tidak menyalahkan umat Islam. Ya, itu Syiah Zaidiyah itu yang paling moderat. Mereka secara fikih dekat juga dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara akidah juga tidak ada masalah, penyimpangan-penyimpangan akidah. Ya, tidak ada pengkultusan Ali,
tidak ada pengkultusan terhadap keluarga atau ahlul baitnya Nabi SAW. Tidak ada juga keyakinan mereka menyatakan misalnya bahwa Al-Quran ini palsu, ya sudah dirubah-rubah oleh para sahabat Nabi. Tidak ada. Itu Syiah Zaidiyah. Ya, tapi yang berkembang di Indonesia ini bukan Syiah Zaidiyah. Ya, kalau menurut orang liberal, ya itu moderat. Ya, mereka maksudnya moderat itu menurut orang liberal ini, Bapak Ibu, kita harus hati-hati ya. Ini permainan istilah. Ini yang kita sebut dengan perang istilah. Jadi istilah moderat itu bukan diukur dari tolok ukur akidah. Tapi yang namanya moderat itu dia mengutamakan kedamaian, ya, harmonis, rukun, ya, menjauhi kekerasan, ya, dalam menyebarkan dakwahnya, ya, itu disebut moderat. Meskipun keyakinannya sesat atau menyimpang. Padahal kalau dilihat dari sisi keyakinannya, itu mereka melakukan teror dan kekerasan terhadap atau ujaran kebencian terhadap sahabat Nabi dan istri Rasulullah. Kalau kita baca lagi buku-bukunya, mereka melakukan teror akidah kepada umat Islam dengan mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang tidak meyakini hak Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah langsung setelah Rasulullah wafat. Itu dikafirkan. Jadi semua orang Islam yang mengakui kehalifan Abu Bakar, Umar dan Utsman itu semuanya dianggap kafir, sesat, murtad dari agama. Jangankan umat Islam, sahabat saja dikafirkan, apalagi kita, ya. Jadi kita ini dalam situasi sekarang perang istilah, ya. Jadi yang disebut moderat, ya, yang diterima oleh istilah itu oleh dalam pergaulan dunia internasional juga menjadi ukuran standar dalam menangani radikalisme, terorisme, ya, oleh misalnya suatu badan negara, yaitu moderat itu yang harus begitu, meskipun keyakinannya menyimpang. Ya. Nah sebaliknya, kalau keyakinannya benar, lurus, tapi tegas menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, itu enggak lagi disebut moderat. Nah, itu disebutnya apa? Radikal, intoleran. Ya, padahal persoalan bangsa kita ini bukan soal radikalisme agama, tetapi juga radikalisme politik. Coba bayangkan sekarang. Ya, mohon maaf kalau kita bicara fakta-fakta seperti ini di masjid, saya kira bukan untuk mempolitisasi agama. Ya, kadang-kadang terbalik nih. Ustadz mubalik bicara mengingatkan tentang fenomena politik yang menyimpang, lalu disebut politisasi agama. Tapi kalau politisi, ya, sudah mulai banyak yang naik umroh, mulai banyak pakai kerudung, lalu kemudian datang ke ormas-ormas Islam, ya, pakai sorban, pakai peci. Nah, itu tidak ada yang bilang politisasi agama itu. Padahal itulah politisasi, ya, untuk mengelabui umat Islam. Ya, seolah-olah dekat, seolah-olah aspiratif, ya, seolah-olah baik kepada umat Islam dan ormas Islam, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah masalah kita ini sekarang berkembang sedemikian rupa. Apalagi perkembangan kita sekarang ini, ya, maraknya ujaran kebencian terhadap Islam, yaitu Islamofobia. Ya, Islamofobia. Kalau di Barat orang benci, takut kepada Islam, menganggap Islam ini sebagai ancaman, wajar. Karena mereka nggak tahu, mereka bukan orang Islam. Ya, mereka mendapatkan stereotip yang buruk tentang agama Islam itu diwariskan turun temurun, ya, dari zaman dulu, yang menganggap Islam itu ancaman. Kenapa? Karena negara-negara Eropa dulu, ya,
betul-betul merasa terancam, tersaingi dominasinya oleh kekuatan ya kekhalifahan Islam, baik itu mulai dari masa siapa? Bani Umayyah. Jangan jauh-jauh, Khulafaur Rasyidin saja. Khulafaur Rasyidin kan sudah ya mengalahkan dominasi Persia dan Romawi. Jadi itu sudah mereka ketakutan. Islam ini jangan-jangan akan menelan, akan mencaplok, akan mengganti peradaban mereka. Di masa Bani Umayyah, Islam mulai menyebar luas lagi, bukan hanya di Jazirah Arabia, tapi juga ke Afrika Utara, kemudian ke India, ke China. Itu sejak zaman sahabat. Ya. Di zaman Bani Umayyah. Ya, sampai Umar bin Abdul Aziz itu juga memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan Hindu yang ada di Sumatera, Sriwijaya. Jadi sudah menyebarkan dakwah Islam ini sampai ke Nusantara. Itu abad ke-8 Masehi. Ya. Sampai ke Eropa. Ya, Islam masuk ke Andalusia. Melalui siapa? Musa bin Nusair. Melalui Tariq bin Ziyad. Ya, masuk ke Selat Gibraltar, kemudian menyeberang ke kepulauan atau semenanjung Iberia. Nah, Iberia itu adalah sebutan untuk semenanjung yang ada di Spanyol, ya. Di mana ada seorang raja di situ minta tolong bantuan kepada umat Islam untuk menghadapi serangan dari kerajaan yang lain. Nah, disitulah lalu kemudian berkembang dakwah Islam ini dari abad ke-8 sampai abad ke-15. 7 abad Islam itu berkuasa di Spanyol, termasuk Portugal. Jadi yang namanya Barcelona, Madrid itu dulu kota-kota Islam. Ya. Portugal itu juga kota-kota Islam. Itu kerajaan-kerajaan Islam. Sama dengan di Birau. Kerajaan apa Islam di sini? Ya. Ada kerajaan apa di sini, Pak? Ya, ada macam-macam ya. Ada termasuk juga ada kerajaan Islam di Kutai, ada di Bulungan, ada ya banyak sekali di Kalimantan ini kerajaan-kerajaan Islam. Ya, dulu seperti itu juga. Jadi Spanyol, Portugal, bahkan di perbatasan Spanyol dengan Prancis itu adalah wilayah kekuasaan Islam. Ya, kurang lebih 7,5 abad. Baru kemudian epicentrum itu pindah ke Turki. Jadi ini Eropa bagian barat, itu ada di Andalusia, puncak kejayaannya di zaman kekhalifahan Abdurrahman An-Nasir, dengan Cordoba, dengan Sevilla, Toledo, ya, kota-kota hebat yang bisa kita kunjungi, ya, sisa-sisa peninggalannya sampai saat ini. Itu di Spanyol. Ya, termasuk Madrid itu kota Islam. Dulu namanya Majarid. Itu bahasa Arabnya Majarid. Ya. Kalau Cordoba itu Kurtubah. Ya, Sevilla itu Isbilia. Kemudian Toledo itu Tulaitilah. Ya. Itu sangat luar biasa. Jadi mereka ketakutan. Ya. Muncul lagi ketika padam kekuasaan Islam di Andalusia, kemudian muncul kejayaan Islam di Konstantinopel yang direbut oleh Sultan Muhammad kedua dari Kesultanan Ottoman tahun 1453. Ya, baru kemarin ini diperingati setiap tanggal 29 Mei. Jadi 29 Mei ini Bapak Ibu ada 2 momentum yang penting. Ya. Satu, takluknya Konstantinopel, diubah namanya menjadi Istanbul atau Islambul, jadi kota Islam. Jadi awalnya itu namanya Islambul, kota Islam. Lalu kemudian karena pengucapan bagi lidah orang Turki itu lebih mudah mengucapkannya Istanbul. Ya, itu tanggal 29 Mei 1453. Ya, jadi gereja katedral ortodok terbesar di Istanbul itu sesuai dengan hukum perang penaklukan Ottoman itu
itu beralih fungsi, berubah menjadi masjid. Tapi Kesultanan Ottoman mengganti, membangun bangunan yang lain untuk menggantikan fungsi gereja yang ada sebelumnya ini. Jadi begitu menghukum perangnya itu. Kalau itu di kota itu ditaklukkan. Itu kebiasaan di Kesultanan Ottoman sejak zaman Sultan Ottoman yang pertama, yaitu Osman Gazi. Ya, Osman Gazi itu begitu, hukum peperangannya begitu. Kalau sebuah kota, benteng ditaklukkan dengan perang, bukan dengan damai, maka pusat peribadatan terbesar di benteng dan kota itu otomatis beralih fungsi menjadi masjid. Tapi dia membangun tempat lain untuk mengganti fungsi rumah ibadah yang sudah beralih fungsi tadi itu. Nah, 29 Mei juga ya, umat Islam ini itu menghadapi musibah, ujian. Yaitu apa? Ketika Israel tahun 1967 berhasil merebut Yerusalem Timur, Baitul Maqdis itu masuk ke dalam wilayah otoritas Israel dalam perang Arab Israel selama 6 hari. Nah, makanya kenapa ribut-ribut penyerangan penduduk wilayah pendudukan Israel itu menyerbu Masjidil Aqsa setiap tahun, itu pasti terjadi tanggal 29 Mei. Karena mereka melakukan pawai bendera Israel untuk menunjukkan kedaulatan mereka atas Masjidil Aqsa yang direbut secara paksa. Dan kemudian hasil daripada perundingan internasional, resolusi PBB tidak mengakui Masjidil Aqsa itu ada di bawah otoritas Israel, tapi dia berada di bawah kontrol dunia internasional dan berbagi kedaulatan dengan pemerintah otoritas Palestina. Nah, tetapi pemerintah dan rakyat Israel itu tetap menganggap 29 Mei ini hari yang sangat penting buat mereka untuk menunjukkan kedaulatannya, ya, kepemilikan mereka atas wilayah Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Mereka ingin ubah menjadi kuil atau Temple of Solomon, ya, Sulaiman Temple. Itu mau diubah, itu jadi Masjidil Aqsa itu akan dirobohkan. Itu memang proyek Israel ya sejak dulu, cuma terus tertunda sampai sekarang mereka semakin berani. Kenapa? Karena dunia Arab, negara-negara Arab dan negara-negara Islam ini banyak sekali berpecah belah, konflik, sehingga mereka memanfaatkan konflik umat Islam, ya, ketertinggalan umat Islam, negara-negara Islam tidak bersatu, itu dimanfaatkan betul oleh mereka untuk semakin menancapkan kukunya di Baitul Maqdis. Ya, jadi kemarin itu para ulama dari seluruh dunia ini berkumpul di Istanbul untuk mengambil satu langkah persiapan umat untuk melakukan jihad yang menentukan untuk membela dan melindungi Baitul Maqdis. Ya, itu dengan mobilisasi mobilisasi. Jadi di Palestina itu, di Baitul Maqdis, ya, itu umat Islam setiap 5 sholat fardu itu dimobilisasi dengan bis-bis, ya. Jadi macam wisata religi. Jadi yang tinggalnya jauh dari Baitul Maqdis itu didatangkan dengan bis supaya komplek Masjidil Aqsa itu tidak boleh sepi dari umat Islam. Harus ada umat Islam yang tetap salat, berjaga-jaga di sana untuk mengantisipasi hal-hal yang terburuk yang bisa saja setiap saat diambil alih dan dikuasai penuh oleh tentara Israel. Nah, ini kondisi yang ada sekarang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, supaya kita mengerti, ya. Jadi kalau Islamofobia di Barat, ya, itu terjadi, ya, itu kita bisa maklumi karena mereka menganggap Islam ini ancaman. Ya, yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi itu horor buat mereka, ya, buat dunia Barat, dunia Kristen yang ingin menguasai Baitul Maqdis. Yang namanya Sultan Fatih itu horor buat mereka, ya, karena telah
mengubah konstelasi politik, demografi politik yang tadinya wilayah Kekaisaran Romawi Timur itu adalah pusat Kristen Ortodok, lalu kemudian beralih semua menjadi umat Islam, menjadi kekuasaan Islam. Nah itu, jadi Islamofobia ini yang aneh kalau terjadi di negeri kita yang mayoritas beragama Islam, ya. Kenapa bisa terjadi? Ada beberapa sebab. Satu, karena sisa-sisa dari kontestasi politik tahun 2014-2019 yang mestinya ini nggak boleh terus dipelihara, tetapi masih saja dipelihara untuk memecah belah bangsa, memecah belah umat Islam, ya. Kemudian yang kedua, ada banyak orang Islam, pejabat yang beragama Islam, apakah itu di legislatif, yudikatif, ya, eksekutif, tapi mereka tidak menjalankan fungsi yang baik sebagai perwakilan umat Islam, ya. Lebih baik diam, lebih baik main aman, kira-kira begitu, ya, daripada mencegah hal-hal seperti itu terjadi. Nah ini yang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Tantangan kita cukup besar, ya, menghadapi situasi ini, tapi kita harus tetap optimis, ya. Kembalikan kedaulatan itu kepada rakyat, itu saja kuncinya. Yang kedua, kembalikan ruh semangat Pancasila itu, ya. Kalau kita ini bicara negara Pancasila, negara Bhinneka Tunggal Ika, negara Kesatuan Republik Indonesia, kembalikan ruh dan pengamalan Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa bernegara, ya. Kenapa sekarang ini semua terjadi? Karena, ya, banyak oknum-oknum cuma ngomong saya Pancasila, ya, cuma bisa ngomong itu aja jualannya. Saya Pancasila, saya NKRI, itu aja jualannya, tapi tidak bisa mewujudkan sila-sila itu dalam Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara. Ya, jualannya cuma menuduh umat Islam itu radikal, tapi tidak bisa dia menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Ngaku-ngakunya negara ini berketuhanan yang Maha Esa, tapi undang-undang saja dibuat tidak memperhatikan sila pertama. Ini harus kita koreksi, kita harus introspeksi, ya. Bicara tentang kemanusiaan, ya, banyak sekali problem kemanusiaan kita itu tidak menempatkan prinsip keadilan yang beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Hanya humanisme, kemanusiaan yang sekuler, ya. Contohnya apa? Ya, teriak-teriak sekarang membela, bahkan ingin melegalkan perkawinan beda agama, ya, membela, ingin melegalkan LGBT, ya. Kenapa? Ini hak asasi manusia. Padahal hak asasi manusia yang ada dalam Pancasila itu, kemanusiaan itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah filosofi Islam. Kemanusiaan yang dibingkai oleh nilai-nilai syariat, bukan semata-mata kemanusiaan humanisme yang dikenal dalam peradaban barat yang sekuler. Maka kenapa Pancasila itu rumusannya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab? Itu menurut para ahli tata negara, para ahli sejarah Pancasila, sila kedua itu terkait dengan sila yang pertama, ya. Kan ada kalimat yang dicoret tuh, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ada pertanyaan, melaksanakan syariat Islam itu bagi pemeluknya itu yang bagaimana? Ya, apakah dia tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Tidak. Jawabannya adalah sila kedua. Karena syariat Islam itu adalah memiliki ruh semangat kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila kedua ini kalau kita lihat secara kasat nggak ada hubungannya dengan sila pertama. Padahal ada hubungannya.
Ketika berbicara tentang kewajiban melaksanakan syariat Islam, maka itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu inti daripada sila kedua. Ya, jadi kalau Islam melarang perkawinan beda agama, Islam melarang perkawinan sesama jenis, itulah ya perlindungan yang diberikan oleh Islam ini untuk menjaga fitrah kemanusiaan. Ya. Supaya fitrah kemanusiaan tidak rusak, tidak hancur oleh nilai-nilai sekuler, nilai-nilai barat, maka dibatasi oleh syariat Islam. Gitu. Kalau perkawinan sejenis dilegalkan, ya ini akan menjadi ancaman bagi kemanusiaan. Ya, ancaman bagi bangsa dan negara. Ya, ini kan ada kekuatan-kekuatan asing yang ingin menekan para pengambil kebijakan di negeri kita ini untuk ya menghilangkan pasal hukuman pidana bagi pencabulan sesama jenis. Padahal di pasal 469 rancangan undang-undang KUHP itu tidak menggunakan kata-kata LGBT, nggak ada. Yang ada adalah pencabulan sesama jenis. Ya, sudah pasti pencabulan sesama jenis itu ujung-ujungnya hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak kecil di bawah umur atau kepada orang dewasa juga, apakah suka sama suka atau dengan kekerasan, dengan paksaan. Ya, ini harus dihukum secara pidana. Ya, dan kita harus menjaga nilai-nilai ketahanan keluarga kita ini mulai dari pendidikan anak-anak kita di rumah. Ya, sebab ini nilai-nilai sangat liberal sekali. Ya, nah itu kepentingan Barat itu untuk apa? Untuk menyebarkan pembelaan, pengakuan hak-hak asasi bagi kelompok LGBT ini, ya, supaya mereka bisa nyaman, ya, sesama jenis berhubungan seksual, ya, itu maka dipropagandakan, ya, di banyak tempat. Nah kemarin saya baru diundang ya oleh Pak Karni Ilyas itu di ILC malam Sabtu kemarin, ditayangkan di YouTube-nya karena ILC ini belum ditayangkan di televisinya TV One, ya, karena sudah 2 tahun ini, ya, sejak Pilpres kemarin itu, ya, sampai sekarang itu hanya tayangnya di YouTube, bukan di televisinya, ya. Nah itu kan bicara tentang LGBT. Ternyata fakta-fakta yang diungkap oleh para ahli kesehatan bidang kulit dan kelamin ini sangat mencengangkan. Ya, penyebaran tingkat yang paling tinggi penyakit HIV/AIDS itu ada pada kelompok, ya, yang menyukai sesama jenis, yang melakukan hubungan seksual sesama jenis, laki-laki seks dengan laki-laki. Ya, ini yang sangat mengerikan. Jadi bukan hanya pelacur, bukan hanya pekerja seks komersil yang mengidap HIV, bukan hanya laki-laki dan perempuan yang berzina, gonta-ganti pasangan, tapi yang terbesar itu justru HIV/AIDS itu diidap oleh laki-laki yang berhubungan seksual dengan sesama laki-laki. Ya, nah HIV ini nama sindromnya, sindrom penurunan kekebalan tubuh. Nanti penyakitnya macam-macam. Itu baru sindromnya, tanda-tandanya. Nanti bisa meningitis, radang otak, bisa lambung, bisa alat pencernaannya hancur, bisa ke ginjal, bisa ke macam-macam. Ya, itu karena ketahanan tubuhnya musnah, hilang. Jadi sedikit ada virus langsung dia menyebar dan mematikan. Nah itu kenapa terjadi? Karena hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak percaya, padahal sudah ada bentuk hukuman sanksinya berupa penyakit, orang masih ngeyel, masih mengingkari fakta itu. Ya, sampai ada ibu-ibu yang kemarin itu
dari LBH itu, ya itu langsung membantah, langsung ribut tuh, bikin keributan. Kenapa? Untuk menutupi fakta yang disampaikan oleh dokter itu. Yang biasa begitu mereka. Kalau bicara masalah penyakit, oh enggak begitu, ini harus dilihat dulu sebabnya, yaitu gonta-ganti pasangan. Lah, memangnya yang setia dengan pasangan sesama jenis lalu kemudian aman dari penyakit itu, ya? Atau ada jaminan orang kalau sudah mengidap penyakit LGBT itu lalu kemudian dia tidak bergonta-ganti pasangan? Tidak ada. Orang kalau sudah ketagihan, ya, tidak ada yang namanya cukup dengan satu pasangan. Itu dalam dunia mereka ini. Mereka akan cari yang lain. Ya, sampai ada diceritakan ini langsung dari pasiennya mengatakan, pasien yang ditangani oleh si ibu dokter ini, ya, ini anak laki-laki asalnya dari kampung, rantau ke Jakarta kuliah, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang keluarga yang mendampingi, yang mengingatkan atau siapa, ya, jadi kehidupannya bebas. Dia punya 4 pacar, 1 perempuan, 3 laki-laki. Ya. Berhubungan seks dengan pacarnya perempuan dia nggak mau, nggak berani, karena itu katanya tidak aman. Lah, memangnya yang aman dengan laki-laki, ya, supaya tidak hamil barangkali, ya. Kalau dengan perempuan bisa hamil, itu nggak aman katanya. Lalu mau yang nggak aman, mau yang aman dengan laki-laki, ini kan gila namanya, ya. Nah, itu kalau sudah satu jadi korban, nanti dia akan, pasti yang jadi korban atau pelaku sesamanya ini, dia juga akan cari teman pacar yang lain. Begitu dia jadi mata rantai penyebaran virus itu, ya. Dan ini sangat berbahaya bagi masa depan bangsa kita. Jadi ini sekali lagi saya menyebutnya itu sekte LGBT, ya, seperti sekte aliran sesat. Kenapa aliran sesat? Karena bukan karena orang-orangnya yang jadi korban atau salah pergaulan, mereka harus kita dekati, mereka harus kita terapi, kita harus luruskan fitrahnya, ya. Tapi yang namanya sekte LGBT itu adalah kelompok-kelompok LSM, ya, kekuatan-kekuatan perpanjangan dari tangan asing yang untuk menghancurkan menghancurkan agama dan kedaulatan negara kita, untuk menekan Indonesia supaya, ya, tidak memberikan sanksi pidana bagi para pelaku hubungan seksual sesama jenis. Itu yang disebut sekte LGBT. Kenapa? Karena mereka mempermainkan konstitusi negara kita, mereka mempermainkan ajaran agama kita, ya. Mereka undang tuh ahli-ahli agama, profesor, ya, studi Islam, suruh bicara bahwa homoseksual itu tidak dilarang oleh agama. Ya, kisah kaum Nabi Lut itu ditafsir ulang, ya, itu tidak ada, ataupun kalau ada, azab itu bukan karena perilaku homoseksual kaumnya, tapi karena pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini yang dipropagandakan. Kemudian propaganda hak asasi manusia, tubuh saya milik saya, nggak boleh negara ikut campur mengatur, agama nggak boleh mengatur. Ya, saya punya kelamin begini, mau hubungan dengan apa saja, itu nggak boleh ada yang mengatur. Ini kan cara berpikir sekuler. Ya, ini virus yang sangat berbahaya. Ini sekte pemuja syahwat. Ya, ada sekte pemuja setan, ada sekte aliran sesat yang menyimpang dari akidah, ada sekte pemuja syahwat. Inilah sekte LGBT. Ya, mereka gelontorkan uang, mereka berikan tekanan-tekanan politik kepada semua negara, terutama yang tidak mengakui praktek LGBT ini. Masa Indonesia yang mayoritas beragama Islam kalah dengan Rusia dan Cina? Ya, Cina itu jelek-jelek, ya, negara komunis katanya, tapi dia mengharamkan itu LGBT. Terus kita contoh, yang itu dicontoh, ya, harus tegas. Rusia itu juga melarang LGBT. Ya, kalau ada mereka melakukan aktivitas itu secara terbuka, bisa dihukum mati. Itu di 2 negara itu, ya.
Masa kita mayoritas beragama Islam kalah dengan negara Islam kecil seperti Qatar? Ya, Qatar itu negara kecil yang menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun ini, tahun 2022. Itu ditekan juga oleh dunia internasional, oleh kelompok LGBT sekte ini, supaya kelompok kaum LGBT ini diberikan haknya untuk ikut nonton di ajang Piala Dunia dan diberikan tempat khusus. Nah, Qatar nggak mau tunduk. Ya, masa hanya untuk perhelatan 29 hari kita harus mengubah undang-undang negara, ya, yang melarang praktek LGBT. Nah, kita harus punya kedaulatan hukum, kedaulatan kita punya jati diri bangsa. Ini harus kita pertahankan. Ya, ini sekedar sharing informasi-informasi yang perlu kiranya kita ketahui bersama. Kalau tausiah saya kira sudah banyak di YouTube. Ya, kalau mau tausiah, dengar tafsir Quran, syarah hadis, itu lihatlah, buka YouTube channel saya tuh, ya, bisa di like, share, dan subscribe. Ya. Tapi kalau cerita-cerita begini kan, ya tidak bisa secara terbuka saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop, ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insyaallah, ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya, ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities, ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama, ya, untuk kamar-kamar, dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola, ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah, dengan dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah, di sini buat aula. Aula semua di sini, ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal.
Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192. Dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.